Oke, shalom teman-teman. Sebelum gue sharing, gue mau nanya dulu nih. Pernah nggak sih kalau kita melakukan sesuatu yang sama dengan orang lain, akan tetapi orang lain itu malah dapat privilege yang lebih daripada kita. Dan timbullah iri hati dalam kehidupan kita. Tahu nggak sih teman-teman, iri hati itu bisa menimbulkan kerusakan dalam kehidupan kita. So, di sini gue mengambil judul, kerusakan akibat iri hati. Kenapa sih iri hati itu bisa dibilang kerusakan? Mungkin teman-teman bisa membaca Alkitab, banyak sekali kisah dosa iri hati yang membawa pengaruh ke dalam kehidupan kita. Lalu, apa akibat dari iri hati? Yuk kita baca dalam Matius 12 ayat 22 sampai 24. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarkannya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Dari ayat itu kita bisa mengetahui sikap orang Farisi yang iri hati dalam pelayanannya Yesus, teman-teman. Jadi apa sih akibat iri hati? Akibat iri hati, yang pertama, pikiran dan perkataan yang buruk. Dalam ayat tadi, ayat 24, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Mungkin dari teks tadi di ayat 22 kita bisa melihat pelayanan Yesus terhadap orang bisu dan orang iri. Dalam orang bisu sama orang buta, teman-teman. Dan orang buta dan bisu itu disembuhkan, tetapi ada orang Farisi yang menyebutkan bahwa Yesus itu sama dengan penghulu setan. Kenapa sih orang Farisi itu bisa berkata seperti itu? Ya karena ada iri hati orang Farisi itu kepada Tuhan Yesus. Karena ia sampai gelap mata, sampai dia menyamakan pelayanan Yesus itu dengan penghulu setan. Sebelum itu kenapa sih orang Farisi bisa berkata seperti itu? Bisa dibaca dalam Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan itu meluap dari hati. Di situ saya highlight, ada sedangkan kamu sendiri jahat. Berarti di situ ada kronologi kenapa orang Farisi itu dikatakan jahat. Teman-teman bisa baca juga di Matius 23 ayat 1 sampai 12. Pada kronologinya itu ahli Farisi membenci Yesus. Kenapa sih mereka membenci Yesus? Karena selama ini mereka memang tidak mengajarkan firman, ataupun kalau mereka mengajarkan firman Tuhan, mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan tidak menanamkan firman itu dalam kehidupan dia. Nah, pikiran buruk ini terjadi pada saat sekarang nih teman-teman. Banyak orang dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ketika kita melihat orang-orang dalam pekerjaannya yang bagus banget gitu, ada timbul iri hati sampai berkata kenapa sih harus dia gitu. Padahal gue bisa gitu. Dari sana timbullah pikiran yang buruk sehingga menganggap orang yang melayani itu tidak layak. Dan menganggap dirinya itu yang lebih bisa gitu teman-teman. Yang kedua, ada perkataan buruk. Dari pikiran yang buruk itu menimbulkan perkataan-perkataan yang tidak layak, yang mungkin bisa mencari suatu kesalahan dari orang lain itu, dan dirinya itu tidak menimbulkan rasa kasih yang seharusnya ia berikan kepada orang lain itu, teman-teman. Yang ketiga, ada keras hati atau egois. Dari ayat ini menunjukkan sikap orang Farisi yang menolak pekerjaan Roh Kudus. Karena irinya itu menyebabkan keras hati. Ya terkadang dalam pelayanan atau pekerjaan, ketika kita melakukan pekerjaan, terus ada yang salah, terus ada yang tahu nih teman-teman. Terus kita ditegur, tapi dalam hati kita, karena keegoisan kita tidak menerima teguran itu, kita tidak mau tahu, dan kita tidak mau mengkoreksi diri kita, karena menganggap diri kita merasa paling benar. Ya sama persis yang dilakukan oleh orang Farisi, yang pada dasarnya orang-orang Farisi itu menganggap dirinya saleh. Akan tetapi dia tidak mentaati Tuhan, teman-teman. So, bagaimana sih agar hidup kita itu tidak seperti orang Farisi yang selalu iri dan berpikiran negatif? Yang pertama, kita tidak boleh meragukan kehebatan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, dalam hubungan dengan siapapun, kita tidak boleh ada unsur iri hati.
yang akan membuat pergaulan kita bersama siapapun jadi rusak. Tapi biarlah hidup kita dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, jadilah apa adanya dan ikatkan Yesus dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi satu roh. Ada 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, barang siapa yang mengikatkan diri kepada Ia, Tuhan Yesus, maka ia akan menjadi satu roh. So, dengan kita mengikatkan diri kepada Tuhan, kita akan diberikan damai sukacita yang akan menghilangkan semua amarah, iri hati dalam kehidupan kita, teman-teman. So, jangan sampai kita kayak orang Farisi yang punya banyak pengetahuan, yang merasa diri paling benar, sehingga pandangan kita ke orang lain itu buruk. Apalagi pelayanan Tuhan, kita lihat mereka melayani, gara-gara sikap Farisi itu kita menganggap pelayanan orang itu buruk. Tapi biar hati kita seperti Yesus yang saling mengasihi, sehingga iri hati tidak berkuasa dalam kehidupan kita. God bless you.